Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar IPA kelas 7 bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan. Oke, langsung saja ya. Di sini ada gambar sebuah es krim. Kalian tahu bahan penyusun dari es krim itu apa saja? Ya, ada gula, coklat, susu, air, tepung, maizena, garam, SP yang dicampur menjadi satu sehingga terbentuklah sebuah es krim. Sama halnya dengan makhluk hidup, terdapat penyusun-penyusunnya. Penyusun yang paling kecil adalah sel. Sel nanti akan membentuk suatu jaringan. Jaringan membentuk suatu organ. Organ akan membentuk sistem organ dan sistem organ akan membentuk organisme atau tubuh. Ya, jadi urutan sistem organ yang paling kecil dimulai dari sel. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi bagian sel ini adalah bagian yang paling kecil dari makhluk hidup, ya. Orang atau penemu pertama kali oleh kebangsaan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665 pada percobaan sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Oke. Sel ini mampu menjalankan fungsi kehidupan seperti metabolisme, tumbuh, berkembang, dan melestarikan jenisnya. Perlu kalian tahu bahwa sel terbagi menjadi dua, yaitu sel uniseluler dan multiseluler. Uniseluler berarti memiliki satu sel. Contohnya seperti bakteri dan amoeba. Sedangkan multiseluler memiliki banyak sel seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berarti kita termasuk golongan manusia yang memiliki banyak sel. Oke, lanjut ya. Sel berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang memiliki struktur yang lebih sederhana dibanding sel eukariotik, tidak memiliki membran inti, sehingga inti selnya menyebar di dalam sitoplasma. Yang kedua yaitu sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada dasarnya, pada 5 kingdom hanya Monera saja yang masuk sel prokariotik. Protista, fungi, plantae, dan animalia termasuk sel eukariotik. Oke, kita lanjut. Penyusun sel dibagi atas dua, yaitu anorganik dan organik. Anorganik ini tersusun oleh air, garam-garam, mineral, dan gas. Sedangkan organik tersusun atas karbonhidrat, protein, dan lemak. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian sel. Nah, ini bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ada membran sel, terus retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleus, sitoplasma. Ya, untuk sel tumbuhan juga sama, ada dinding sel, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, kloroplas. Oke.
Secara garis besar, bagian-bagian sel tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel, yaitu bagian yang paling luar yang melindungi sel atau protozoa. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam dan keluar sel, dan untuk melakukan pertukaran gas dalam sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel, terutama perkembangbiakan dan perkembangan selanjutnya. Berarti di sini adalah pusat kegiatan sel berlangsung di inti sel atau nukleus ya. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini adalah berupa cairan agak kental yang terdiri atas air dan zat-zat makanan. Nah, sitoplasma ini adalah plasma yang berada di luar inti sel dan terkurung selaput plasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel seperti mitokondria, plastida, vakuola, ribosom, retikulum endoplasma yang terbagi atas 2, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Badan Golgi, lisosom. Oke, lanjut. Kita bisa bedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan dengan tabel. Nah, biar mempermudah ya, kita buat tabel. Untuk bagian-bagian pada sel hewan dan sel tumbuhan ini perbedaannya yang pertama terletak pada kloroplas. Kalau sel tumbuhan ini ada, yang pertama terletak pada kloroplas. Kalau sel tumbuhan ini ada, sel hewan tidak ada. Vakuola, sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada kecuali hewan uniseluler. Terus sentriol, pada sel tumbuhan tidak ada kecuali tumbuhan tingkat rendah, pada sel hewan ada. Sentrosom, pada sel tumbuhan tidak ada kecuali tumbuhan tingkat rendah, pada sel hewan ada. Dan terakhir adalah plastida, pada sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang lain, bagian-bagian yang lain adalah kesamaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, sudah paham tentang sel? Oke, ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kita akan melanjutkan yaitu jaringan dan organel-organel dan organ-organ lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.